Jika Anda rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Turki bisa menjadi obatnya. Istana Topkapi di kota Istanbul, Turki, menyimpan ratusan koleksi spesial peninggalan Islam. Dan yang paling istimewa adalah peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, Turki juga memiliki jejak peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam. Jejaknya ini tersebar dari Istanbul, Konya, hingga kota Sanliurfa di bagian tenggara Turki. Dan malam ini kami akan mengajak Anda menjelajahi Turki, mencari jejak peninggalan di negara yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Masjid ini. Relikui pertama adalah bagian tubuh baginda Nabi. Saat pelaksanaan Haji Wada, ibadah haji terakhir sebelum beliau wafat, Rasulullah mencukur rambut dan janggutnya. Dan atas perintah Rasul, sebagian rambut dan janggut diberikan kepada kaum muslimin. Sedangkan sebagian lagi disimpan. Sebagian rambut janggut yang dikumpulkan khusus oleh para sahabat Nabi ini akhirnya dibawa ke Turki dan kini dapat dilihat di Istana Topkapi. Di dalam etalase ini juga tersimpan gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Koleksi gigi ini merupakan gigi baginda Nabi yang tanggal pada saat perang Uhud. Gigi beliau tersimpan di kotak emas berhiaskan batu-batu permata. Yang tak kalah membuat merinding adalah melihat langsung cetakan telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan cetakan kaki ini terbentuk atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, di mana telapak kaki baginda Nabi tercetak pada batu pijakan saat Rasul hendak melakukan perjalanan naik ke langit. Yang terdapat di Museum Topkapi adalah telapak kaki kanan baginda Rasul. Di dalam etalase ini kita dapat melihat pedang Al-Matur, pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pedang ini memiliki panjang 99 cm dengan sarungnya berlapis emas. Bagian gagangnya melengkung bertatahkan batu zamrud dan pirus dengan hiasan dua kepala ular. Rasulullah membawa pedang ini saat hijrah dari Mekah ke Madinah hingga beliau memberikannya kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pedang kedua Rasul, Al-Qadib, memiliki berat tanpa sarung 930 gram. Pedang sepanjang 100 cm ini adalah pedang pertahanan atau pedang persahabatan dan tidak digunakan untuk pertempuran. Di dalam etalase ini, kita bisa dapat melihat busur panah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kotaknya. Panjang busurnya mencapai 118 cm dengan berat 286 gram. Luar biasa membayangkan beliau memanah dengan busur ini. Perasaan haru dan merinding kami rasakan saat berada di ruangan suci ini. Beberapa pengunjung bahkan tak mampu menahan air mata. Dari Istanbul, tim On The Spot akan mengajak Anda ke kota para nabi, Sanliurfa. Disebut sebagai kota para nabi, Sanliurfa yang dekat dengan Suriah ini memiliki sejarah dengan beberapa nabi. Mulai dari sejarah kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam, kisah kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, makam Nabi Ilyasa alaihi salam, hingga kisah handuk atau sapu tangan yang dikirimkan oleh Nabi Isa alaihi salam ke kota ini. Dengan bangunan-bangunan persegi dan suhu cukup panas, suasana di Sanliurfa menggambarkan kondisi Timur Tengah, walau tak memiliki padang pasir tandus seperti Arab. Ketika tim On The Spot menyambangi kota ini, suhu di sini mencapai 41 derajat Celcius. Perjalanan kami di Sanliurfa dimulai dengan kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam hingga kisah mukjizat yang terjadi pada beliau ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim. Berjalan melewati halaman Masjid Mevlid-i-Halil, kami menuju sebuah gua tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam.
Beliau tinggal di gua ini selama 15 bulan. Walau hanya 15 bulan, begitu keluar dari gua ini, beliau terlihat seperti telah berusia 15 tahun. Rivayete göre Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara bu mağaradır. Bu mağarada 15 ay süre kaldığı rivayet edilir. Di dalam gua ini, para peziarah bermunajat mendoakan Nabi. Beberapa pengunjung ada yang sholat di dalam gua. Guanya disekat agar perempuan dan laki-laki tidak bercampur.